Halo, selamat bergabung kembali adik-adik pelajar bersama Pak Hasben. Pada materi kita kali ini adalah menentukan volume 5 segitiga. Baiklah adik-adik pelajar, misalkan ini ada sebuah gambar 5 segitiga ya. Jadi maka yang kita cari di sini adalah volume. Jadi adik-adik harus menghafal ya bahwa volume daripada 5 segitiga adalah, nah ya, kenapa dikatakan 5 segitiga? Karena dasarnya berupa segitiga. Nah itu ya. Baik, volume sama dengan, dihafal adik pelajar, sepertiga ya, sepertiga dikali luas alas ya, dikali luas alas dikali luas alas. Alas maksudnya apa? Ini segitiga tadi yang dikasih warna hitam adik-adik ya. Terus dikali apa lagi? Dikali tinggi limas. Nah, ini rumusnya ya. Dikali tinggi daripada limas ya. Tinggi limas. Bukan tinggi segitiga ya. Tinggi daripada limas tersebut. Nah, itu dia. Mungkin pelajar atau secara penulisan lambang atau simbol ya, boleh kita tuliskan kembali menjadi sepertiga ya, sepertiga dikali luas alas. Nah, luas alas segitiga sering dikatakan dengan alas itu, misalkan boleh kita sebut sebagai alas ya dikali tinggi. Nah, tinggi segitiga alas maksudnya dikali tinggi ya. Jadi rumus daripada luas alas itu ya, luas alas ini adalah alas kali tinggi per 2. Nah itu ya, alas kali tinggi per 2, alas kali tinggi per 2 gitu ya. Oke, alas kali tinggi per 2, terus dikali lagi dengan apa? Dikali lagi dengan tinggi daripada limas. Nah, tinggi daripada limas ya, tinggi limas. Hati-hati adik pelajar ya. Jadi tinggi segitiga ya, ini tinggi segitiga daripada alas ya. Nah, ini tinggi limasnya, supaya nanti dibedakan ya bahwa T di situ berbeda ya. Yang ini tinggi daripada segitiga alas ya, sedangkan ini adalah tinggi daripada limas itu sendiri sampai ke dasarnya, nah, ke tengah-tengah ini. Oke, inilah rumus yang wajib dihafal adik-adik pelajar ya. Nah, jadi Bapak mengharap kalian menghafal rumus ini ya dengan cermat. Oke, baik. Lalu dari gambar bagaimana secara simbol? Nah, yang dimaksud dengan A, kalau kita lihat kembali gambar, adalah panjang alas. Nah, panjang alas. Ini katakan alasnya, alas ya. Jadi kita sebutlah itu huruf A ya, huruf A. Huruf A, alas kali tinggi. Nah ya, tinggi segitiganya yang mana? Nah, kalau kita perhatikan inilah tinggi segitiga ya adik-adik pelajar ya. Inilah tinggi segitiga yang dimaksud ya. Tinggi segitiga. Bukan tinggi limas adik-adik pelajar ya. Nah, lalu tinggi limasnya mana? Tinggi limasnya tentu dari puncak sampai ke tengah-tengah sini. Ke tengah-tengah segitiga alas ya. Ya, tinggi limas itu adalah jarak dari puncak yang ini sampai ke pusat segitiga alas. Nah, itu jangan sampai salah adik-adik pelajar. Itulah yang disebut dengan apa? Tinggi limas yang kita sebut dari TL ya. Tinggi limas. Nah, itu harus jelas ya. Jadi tinggi segitiga alas yang ini. Oke. Ini tinggi segitiga alas adik-adik pelajar ya. Tinggi segitiga alas. Ini alasnya dari sini kemari ya. Lalu tinggi limasnya adalah dari puncak limas ke tengah-tengah daripada segitiga alas atau segitiga dasar yang di bawah. Nah, ini dia. Oke, harap dipahami dan dimengerti ya adik pelajar ya. Baik.
Dengan demikian masuklah kita ke contoh soal. Nah, ini contoh soalnya dari pelajar. Sebuah lima segitiga dengan alas berupa segitiga sama sisi, ya. Nah, berupa segitiga sama sisi. Nah, segitiga sama sisi dengan sisinya 12 cm dan tinggi segitiga alasnya, ya. Tinggi segitiga alas 6 akar 3. Jika tinggi limas itu sendiri 4 per akar 3, tentukanlah volume daripada limas tersebut. Nah, di sini adik-adik pelajar yang harus jeli melihatnya, ya. Jadi kalau alasnya ini katanya sama sisi adik-adik pelajar, ya. Sama sisi artinya ini berarti 12, ini juga 12, ini juga 12. Dengan arti apa? Dengan pengertian bahwa A-nya adalah 12. Kan gitu. Oke, jadi kita tuliskan dulu data secara lengkap adik-adik pelajar, ya. A-nya, alasnya 12 cm karena sama sisi, berarti sisinya semuanya sama adik-adik pelajar, ya. Jadi sisinya semuanya sama. Kan ada 3 sisi tuh untuk segitiga, ya. Jadi ketiga-tiganya sama sebesar 12 cm. Lalu tinggi segitiga alas itu sendiri sudah dibantu kita ditentukan tinggi alas segitiga, ya. Atau boleh sebenarnya kita buat ini jadi TS adik-adik pelajar, ya. Nah, supaya ketahuan, tinggi alas segitiga TS kita sebut, yaitu katanya sebesar 6 akar 3, ya. 6 akar 3. Hati-hati, ya, tinggi alas segitiga 6 akar 3 cm. Lalu berikutnya, dan tinggi limas. Nah, hati-hati adik pelajar, ya. Tinggi limas tadi adalah jarak dari puncak limas ke dasar atau ke pusat segitiga dasar. Nah, ini dia tinggi limasnya yang kita sebut TL, adik-adik pelajar, ya. TL di soal kita ditentukan katanya berapa? 4 per akar 3. Nah, ini 4 per akar 3 cm. Nah, dengan demikian muncullah pertanyaan dari data ini, berapakah volume daripada limas tersebut? Nah, jadi adik pelajar jangan sampai salah menuliskan data, ya. Jangan sampai salah menuliskan data. Nah, sekarang kita sudah ketahui tadi rumus di atas bahwa volume limas segitiga, ini rumusnya adik pelajar. Mari kita tulis, ya. Volume, kita tulis ulang, ya. Limas segitiga sama dengan sepertiga kali luas alas. Alasnya tadi segitiga sama sisi adik pelajar, ya. Nah, berarti alas dikali tinggi segitiga, tentunya rumusnya tadi. Alas kita sebut tadi huruf A, ya. Ini adik pelajar, A. Alas dikali tinggi daripada segitiga itu sendiri, ya. Untuk mencari luasnya dibagi 2, ya. Alas dikali tinggi segitiga per 2. Baru setelah itu apa? Dikalikan ulang lagi dengan tinggi daripada limas. Nah, hati-hati, ya. Tinggi limas tadi yang kita lambangkan TL. Nah, baik adik pelajar, tinggal kita masukkan variabel-variabelnya. Berarti menjadi sepertiga, ya. Sepertiga kali A-nya. Berapa tadi A-nya? A-nya adalah 12 adik pelajar, ya. Berapa tadi tinggi segitiganya? Tinggi segitiganya 6 akar 3. Nah, 6 akar 3. Terus ada per 2 adik-adik pelajar, jangan sampai lupa, ya. Ada per 2-nya, per 2. Lalu dikali lagi TL, tinggi limas. Berapa tinggi limas? 4 per akar 3. Nah, ini. Baik, hati-hati cara menyederhanakannya adik-adik pelajar, ya. Kalau ada yang bisa dicoret, langsung kita coret. Apa itu yang pertama? Akar 3, langsung dicoret. Nah, akar 3 adik-adik pelajar, ya. Apalagi adik-adik pelajar? Tentu boleh 12 dengan 3 boleh. 12 dibagi 3 berapa? 4, ya. 12 dibagi 3 sama dengan 4. Nah, ini kita ganti jadi angka 4 ya adik pelajar. Setelah itu 4 dibagi lagi dengan berapa? 2, ya. 4 dicoret atau dibagi dengan 2. Hasilnya jadi berapa? Jadi 2 adik pelajar, ya. Oh, ini berubah jadi angka 2. Maka yang
angka yang masih hidup kalau kita perhatikan ya, yaitu 2 kali 6 kali 4. Nah itu yang masih hidup adik-adik belajar ya. Baik, 2 dikali 6 dikali 4. Itu dia. Maka kalau kita kalikan 2 kali 6 adalah 12. Dikali lagi dengan 4. 12 kali 4 ya, perkalian secara bersusun adik-adik sudah kita bahas sebelumnya. Ini menjadi 48. Dan jangan lupa setiap volume pasti pangkat 3 satuannya atau kubik adik-adik belajar. Baiklah, semoga dipahami semuanya. Selamat belajar dan sampai jumpa nanti kembali pada materi berikutnya. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Thank you.